Syukur kepada Allah.
Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kakaknya dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah menerima yang terbaik kepada keluarganya yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Disahkan dalam Al-Quran suci hari di mana Yesus yang dilayani oleh Allah dalam cerita ini kita dapat melihat buah karakter manusia yang melayani Tuhan terus dan pelayanan biasa memberikan dirinya sendiri kepada atau dengan memberikan perhatian kepada seluruh. Maria memberikan dirinya seluruh secara tulus. Sedangkan melayani atau juga sesuatu dengan hati menerima. Di satu sisi, Maria ingin melayani Tuhan, tapi di sisi lain, ia ingin dengan panggilan bekerja dan mendapatkan perhatian dari segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan memberikan perhatian dengan pekerjaan. Dengan keadaan ini, maka mengalami keterbatasan dalam diri. Ia tidak memberikan pelayanan kepada dengan sepenuh hati atau sepenuh diri. Pertanyaan, bagaimana apakah kita sedang memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah lain adalah
yang bersamaan kami yang kami adalah yang Abraham kita sebagai manusia alam yang bicara juga dapat belajar dari orang yang sungguh menyadari bahwa yang seorang pemain yang sungguh bekerja dengan hati sambil selalu menjalankan tuntunan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semua kisah yang kita dengarkan ini adalah merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah utama dalam hidup kita, contoh teladan kesetiaan yang kerendahan serta pelayanan yang dan kita semua pun juga adalah hidup. Tidak bisa dipungkiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ada yang merupakan hidup dalam keluarga untuk anak sendiri dan untuk diri. Ada juga yang merupakan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Ada yang merupakan hidup dalam hidup gereja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka terdapat dalam diri seorang tentunya pelayan yang baik, total dan sempurna. Pasal pelayanan akan menjadikan dari pelayanan bersih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak ingin kehidupan atau mendapat pelayanan segala-galanya dari manusia. Karena dia menginginkan perhatian dan pelayanan manusia yang sesungguhnya. Dengan hati dan juga dalam hati kita yang paling dalam, kita mungkin bertanya mengapa kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Mengapa pelayanan? Yesus adalah yang mau mengajak manusia keluarga memberikan perhatian kepada mereka. Karena kita dapat mengenal jika kita belajar dari mereka. Yesus sendiri yang menjadi teladan bagaimana manusia harus bekerja di hadapan Bapa dan mendengarkan kebenaran. Selanjutnya, dalam kisah ini dikatakan bahwa jangan menyesatkan dan menyesatkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat adalah cara kita mendahului kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagai manusia, kita diminta untuk tidak takut dan tidak melakukan kesalahan. Karena jika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Bapa yang di surga akan memberikan segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Hidayah
Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak akan menunggu dan rezeki jasmani baik pakaian, tempat tinggal, dan keluar dimanapun bahkan Tuhan Yesus juga akan memberikan rezeki rohani yaitu Roh Kudus yang mengantarkan kita untuk mengenal kehidupan lagi. Karena kita menyadari bahwa rezeki rohani yang membuat kita semakin tahu akan prioritas pelayanan Roh Kudus juga akan menguatkan kita manusia yang takut menjadi berani, yang terpercaya pada Tuhan menjadi tahu apa prioritas hidupnya, sebab Roh Kudus ada dan bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kisah ini mengajak kita untuk memeriksa apa yang kita lakukan dalam mengikuti Yesus. Baik itu melakukan perbuatan intim atau melakukan perbuatan intim dalam relasi manusia, relasi kita dengan Yesus dalam doa dan berdoa rasa. Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang semalam berdoa namun kadang itu bukan menjadi prioritas bagi manusia. Bisa jadi manusia lain melalui manusia jadi prioritas. Kita berprioritas. Anak yang memberi makanan dunia. Maka kadang kita ada pemerintahan diri. Mengingat Tuhan hanya saat sakit, saat kritis, tapi di saat engkau sehat, engkau bahagia, engkau gembira, sukacita, maka kehidupan dan kebahagiaan Tuhan dimuliakan atau mencari pelayanan akhirnya kita semua ini adalah apa yang menyenangkan bagaimana caranya mendapatkan Amin. Percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu setia mendengarkan doa kita. Semoga gereja dapat berusaha mengalami orang dengan mewujudkan kekuasaan dan semangat akal melainkan bisa terbuka bagi semua orang yang dalam layanannya sebenarnya. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga mereka yang disertai dengan kepemimpinan dan tanggung jawab baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum selalu dan dihidupi. Semoga mereka menjadi apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. cacat dan miskin memberi lebih daripada hanya pelayanan. Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus dan setia. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga orang-orang yang mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudara yang mereka dan mau mendengar serta menghormati mereka sebagai manusia sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan dan kalian senantiasa bersuara atas mereka sehingga mereka semakin tumbuh dan berkembang, kompak dan semangat dalam bekerja serta melayani gereja. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 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 Amin.
Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Di jalan yang panjang, kau pimpin langkahku, kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, imanku tulus ikhlas. Kau dengar doaku, kau pegang tanganku, sampai ku ikutkan. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Bagai bumi tersiram hujan, sejuk segar berseri. Pohon-pohon bersuka berdendang, riang-riang bernyanyi. Cinta Tuhan bagi umatnya berlipat tak terperi. Hati ingin membalas kasih-Nya dengan hormat dan bakti. Persembahan bukti cinta sejati kami unjukkan padamu, agar jadi keselamatan kami karena kurban putra-Mu. Bagai asap dupanan putih membumbung ke awangan, aromanya mewangi tertiup jauh di atas awan. Kami angkat hati dan budi ke altar perjamuan. Dalam Yesus di meja yang sama, kurban kita satukan. Persembahan bukti cinta sejati kami unjukkan padamu, agar jadi keselamatan kami karena kurban putra-Mu. Bagai bumi
tersiram hujan, sejuk segar berseri. Pohon-pohon bersuka berdendang, riang-riang bernyanyi. Cinta Tuhan bagi umatnya berlipat tak terperi. Hati ingin membalas kasih-Nya dengan hormat dan bakti. Persembahan bukti cinta sejati kami unjukkan padamu, agar jadi keselamatan kami karena kurban putra-Mu. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Dan bersama rohmu, sudah kami arahkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Demikian pula segala perjalanan yang memilikinya, segala yang mencapai kepada memberikan kepada murid-muridnya seraya terimalah yang dikeluarkan. Inilah bila darah dan perjanjian baru yang ditimpakan bagi semua orang lakukan sebagai penyelamat Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu makhluk baik. Tinggallah Tuhan akan mereka yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau mendatangkannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Pauslah bila dapat memasukkan Tuhan kami dan Kristus, serta semua rohaniah. Tinggallah kita akan saudara-saudara yang telah meninggal, tinggalkan pada masuk utama yang kami doakan pada hari ini, dan agar semua orang yang telah terpulang dalam kalimat-Mu, dan yang telah meninggal dalam kerajaan Bapa. Kami mohon kasih-Nya agar kami menerima dalam yang lapar bersama-sama kawan Maria Bunda Allah, Yosef yang Tuhan, dan semua makhluk sepanjang yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami menerima kebenaran serta memuji dan memuliakan Dia dengan anak-anak Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Amin. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Ini ada 2 orang ya, tidak nampak. 3 orang itu, 2 makhluk dari surga.